Kebijakan baru Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah yang mengatur pencairan jaminan hari tua (JHT) mendapat reaksi keras dari masyarakat khususnya yang berstatus sebagai pekerja. Dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 ini diatur bahwa JHT baru bisa dicairkan saat pekerja berusia 56 tahun. Bahkan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja sekalipun. Padahal sebelumnya, pekerja cukup menunggu hanya 1 bulan dari masa pengunduran diri dari perusahaan untuk memperoleh manfaat JHT secara tunai. Dan selama masa pandemi, uang tersebut dapat digunakan menjadi modal berusaha ataupun keperluan harian pekerja. Kebijakan baru ini tentu saja dianggap memberatkan bagi sebagian besar pekerja. Pasalnya para pekerja harus menunggu tahunan, bahkan puluhan tahun untuk dapat menikmati manfaat JHT di usia 56 tahun. Beragam desakan dan gelombang protes di dunia maya mulai menyeruak meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan baru ini. Lalu, apa tujuan peraturan baru ini diterapkan? Apakah kebijakan ini memberatkan para pekerja ataukah sebaliknya? Pekerja seharusnya berterima kasih karena hari tuanya kelak dilindungi secara tidak langsung. Iya, itu dia mungkin yang menjadi topik diskusi utama kita pada hari ini. Jadi perbincangan publik dan juga netizen di media sosial. Betul sekali. Memang berlakunya tuh masih lama, 4 Mei 2022. Entah itu nanti akan menjadi hadiah. Lama, itu kan hak buah. Nah itu dia, mungkin apakah itu jadi hadiah atau jadi petaka nih untuk kaum buruh seperti kita, Rivi. Itu yang akan kita bahas bersama dengan narasumber kita hari ini. Dan kita juga masih berusaha untuk menghadirkan juga kelengkapan informasi pada pagi hari ini dengan staf khusus Menteri Tenaga Kerja Mbak Dita Indahsari. Nah tadi malam di program Apa Kabar Indonesia Malam pun juga Mbak Dita ini sudah hadir sebagai narasumber dan sudah menjelaskan juga terkait dengan keberadaan dana JHT-nya dan juga skemanya bagaimana. Betul, skemanya bagaimana. Kita simak dulu yuk pernyataan Dita Indahsari, staf khusus Menteri Tenaga Kerja berikut ini. Yang pertama, kita mau tegaskan bahwa program-program pemerintah untuk membantu masyarakat, khususnya kaum pekerja dalam situasi COVID itu sudah berjalan dan sudah banyak diterima. Apakah itu bentuknya bantuan subsidi upah usaha mikro, kemudian kartu prakerja dan sebagainya, itu semua sudah tersalurkan. Ya, belum lagi yang bersifat BLT, bantuan langsung tunai. Jadi program-program penanganan COVID dalam arti mengurangi penderitaan rakyat itu sudah dilakukan. Yang kedua, kenapa sekarang gitu ya? Kenapa JHT ditarik sekarang? Karena memang kami sudah siapkan bantalan alternatifnya, namanya jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Kita tidak akan mungkin menarik JHT keluar dari pengambilan saat ini ya ke usia 56 kalau kita nggak siapkan alternatifnya, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan yang dibayar selama 6 bulan kalau teman-teman ter-PHK. Di mana pemerintah sudah masukkan uang 6 triliun untuk jaminan program itu, kemudian setiap bulan pemerintah juga mengiur, jadi pekerja sama buruh dan pengusaha nggak mengiur lagi. Kita siapkan lembaga pelatihan kerjanya, per orang 5 juta alokasinya untuk training, sebanyak jumlah orang yang di-PHK. Jadi kami berharap semakin sedikit yang di-PHK ya semakin sedikit yang menggunakan. Tapi ini untuk antisipasi. Jadi kita melakukan ini bukan tanpa mempertimbangkan apa yang bisa kita berikan sebagai alternatif. Jadi JHT dikembalikan kepada fungsinya yaitu untuk hari tua, masa depan, yang masa kini kita gunakan JKP dan bantuan-bantuan usaha mikro yang sudah ada di setiap kementerian dan Pemda kalau teman-teman yang di PHK atau yang resign ingin berwirausaha. Iya, itu dia tadi jaminan hari tua JHT bisa diambil di usia 56 tahun, tapi ada alternatif jaminan kehilangan pekerjaan, program yang bisa dianggap menggantikan. Nah, untuk itu kita akan coba membahas mengenai hal ini. Pemirsa sudah bergabung bersama dengan kami, narasumber kita ada Bapak Rahmat Handoyo dari Komisi 9
fraksi PDI Perjuangan dan juga Presiden KSPI ada Bang Said Iqbal sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi Bapak-Bapak. Salam sehat, assalamualaikum, selamat pagi. Salam sehat untuk Anda berdua. Bung Iqbal, salam sehat. Oke, kita akan coba ke Bang Said Iqbal dulu mungkin ya. Tadi kan sudah kita dengarkan, Bang, bagaimana pernyataan dari staf khusus Menteri Ketenagakerjaan. Sudah ada alternatif yang disiapkan jaminan kehilangan pekerjaan JKP untuk mengakomodir begitu banyak kontrak dari para pekerja, dari para buruh. Bagaimana responnya sendiri dari Bang Iqbal? Yang pertama, buruh tidak pernah diajak bicara apapun, sehingga akhirnya keputusan ini ditolak total, termasuk KSPI mengecam keras dan nomor 2 tahun 2022 yang sangat kejam ya. Tidak bosan-bosannya Menteri Tenaga Kerja itu mengeluarkan aturan yang menyulitkan buruh dan menekan buruh, menghantam daya beli buruh, upah murah, Omnibus Law, dan yang terakhir tabungan milik buruh yang sosial security sifatnya ya, jaminan sosial pun dihajar, dihantam, yang membuat buruh kesulitan ketika terjadi PHK. Yang kedua, yang harus dipahami, ini adalah jaminan sosial security yang bersifat tabungan sosial. Artinya, namanya aja security. Saya ini ILO governing body berkantor di Geneva ya. Kami mendiskusikan dan membuat konvensi ILO tentang jaminan sosial, itu kalau terjadi shock ekonomi, misal krisis ekonomi, pandemi COVID, wabah yang berkepanjangan, disitulah jaringan jaminan sosial menjadi buffer, penyangga. Jadi dalam situasi sekarang, di mana pandemi COVID masih mengancam, Omikron di pabrik aja udah 30% loh buruh diserang. Mudah-mudahan cepat selesai, dan Presiden Jokowi dengan jajaran sangat luar biasa menangani ini. Nah, krisis ekonomi masih terjadi walaupun tidak minus pertumbuhan ekonomi, sudah mulai merangkak positif 3%, tapi tahu nggak Menteri, itu disumbang oleh batu bara dan kelapa sawit, bukan manufaktur. Manufaktur masih hancur. Karyawan outsourcing, karyawan kontrak belum ada yang direkrut lagi, sedikit sekali. Industri labor intensif hancur, hotel-hotel hancur, pariwisata hancur. Tiba-tiba yang sifatnya baper ditarik. Ini urgensinya apa? Sangat tidak memahami. Tapi kan ada program pengganti, Bang Said. Mohon maaf, Bang Said. Ada program pengganti tadi disampaikan oleh Mbak Dita Indasari. Oleh karena apa yang disampaikan Mbak Dita itu tidak bisa jalan. Bantuan subsidi upah udah selesai kok. Anggarannya dari mana? Uang 200 triliun COVID-19 aja. Udah keluar kan kata Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hutang udah menumpuk di mana-mana. BSU itu udah stop, udah nggak jalan lagi. Sisa-sisa, paling tinggal ratusan ribu orang yang menerimanya. Yang kedua, JKP. Pahami dulu tentang JKP. Kalau nggak ngerti, jangan ngomong. JKP itu, jaminan kehilangan pekerjaan, diambil iurannya dari jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Iurannya ya. Nah sekarang pertanyaannya, ada nggak dananya? Belum ada. Gimana dia mau ngambil JKK dan JKM untuk dimasukkan JKP kalau belum melihat berapa kebutuhannya? Misal, ambillah dari JKK 100, misal ya, diambil iuran dari JKK dananya 100. Dari iuran JKM, kematian, iurannya 100. Total JKP 200. Nah sekarang ada terjadi PHK 1.000. Membutuhkan Rp1.000. 800-nya dari mana? Jadi jangan asal ngomong. Pemerintah sendiri belum menentukan, dirinya sendiri belum menentukan berapa dana yang akan diambil dari JKK, berapa yang akan diambil dari JKM, total dana yang dikumpulkan menjadi JKP tersebut cukup nggak untuk PHK? Nggak bisa jalan. JKP juga mensyaratkan untuk masa kerja 2 tahun baru bisa dapat secara berturut-turut. Nah, sekarang karyawan outsourcing, karyawan kontrak yang jumlahnya puluhan juta orang, itu kan tidak berturut-turut masa kerjanya. 6 bulan di kontrak, pecah, perpanjang lagi. Akhirnya dia nggak bisa dapat JKP. Nah sedangkan karyawan tetap yang di PHK untuk mendapatkan JKP, anggarannya cukup nggak? Makanya tanya aja coba Mbak Dita, di mana anggarannya? BPJS Ketenagakerjaan saja belum membuat skema. Oleh karena itu jangan bersilat lidah.
yang dibutuhkan tabungan buruh. Dia mau ambil karena ekonomi belum begitu normal. Pandemi COVID tadi saya bilang, dan juga pertumbuhan ekonomi belum disumbang oleh sektor manufaktur. Baru bangkit. Baik, Bang Said. Nah, yang di PHK ini dalam seluruh dunia wajar kalau kemudian tabungan sosial itu digunakan. Nanti kalau udah normal, situasi sudah pertumbuhan ekonomi memadai, baru dibikin aturan-aturan yang dikembalikan pada undang-undang. Dan yang harus diingat, presidennya masih sama, menterinya dari partai yang sama, dan aturannya masih sama, undang-undangnya masih sama. Waktu zaman Pak Hanif Dakhiri, beliau mengeluarkan aturan Menteri Tenaga Kerja yang menyatakan JHT baru bisa diambil setelah masa kerja 10 tahun. Terjadi gelombang penolakan dari kawan-kawan buruh karena saat itu PHK lagi besar-besaran. Sehingga tabungan sosial dalam bentuk JHT itu oleh buruh dibutuhkan untuk bertahan hidup. Sudahlah pemerintah menghentikan BSU, bantuan subsidi upah, BLT dan bansos nggak diberikan, dan pandemi COVID belum pasti kapan berakhir, PHK di mana-mana, kok ditolak, ditutup, tabungannya mau diambil dan situasi abnormal. Maka Presiden Jokowi untuk memerintahkan, presidennya masih sama, Pak Jokowi, harus diberikan paling lambat 1 bulan terhitung buruh ter-PHK. JHT-nya boleh diambil. Nah, sekarang menterinya sama. Undang-undangnya katanya pakai yang sama, undang-undang SJSN, undang-undang BPJS. Apalagi kalau pakai Omnibus Law. Kalau emang benar pakai Omnibus Law, ayat diktum 7-nya kan jelas keputusan MK. Tidak boleh mengeluarkan aturan-aturan baru. Menteri ngerti nggak? Udah terlalu sering nyakitin hati buruh. Lebih baik diganti aja menteri yang kayak begini. Nah, oleh karena itu kami minta cabut Permenaker, jangan menjilat ludahnya sendiri. Presiden sudah perintahkan waktu zaman Pak Hanif. Jangan-jangan ini belum konsultasi presiden udah keluar keputusan. Begitu rame baru menghadap presiden. Kemudian bersilat lidah dan berdalih. Waktu zaman Pak Hanif bisa, undang-undangnya sama, situasinya sama. Kenapa sekarang nggak bisa? Kan aneh. Udah terlalu sering nyakitin hati, kejam. Nah, baik Bang Said. Bang Said, saya harus melibatkan juga DPR, Bang. Karena Abang berkali-kali menyebut mungkin anggaran tidak ada, anggarannya belum siap dan lain sebagainya. Budgeting dan lain-lain. Ada 3 fungsi yang dimiliki oleh DPR. Dalam hal ini Komisi 9 yang menjadi mitra kerja dari Kementerian Tenaga Kerja ya. Pak Rahmat, ada fungsi budgeting di situ juga, Bang Rahmat. Benarkah pernyataan Presiden KSPI Said Iqbal, anggarannya ini mau ambil dari mana loh, belum disiapin gitu? Begini, yang penting ada satu state yang saya catat bahwa Bung Iqbal pada prinsipnya setuju program JHT nanti diambil pada hari tua, itu sesuai amanah undang-undang dalam kondisi normal. Memang kita pahami Mas Arief ya, bahwa niatan pemerintah itu berdasarkan amanah rakyat, amanah undang-undang nomor 40 tentang SJSN 2004. Intinya bahwa JHT itu akan diberikan kepada pekerja pada saat usia pensiun, kemudian turunannya pada PP nomor 46. Tidak ada yang salah, dan niatan pemerintah sangat baik, sangat mulia dalam rangka memberikan perlindungan, memberikan asas manfaat ketika mereka nabung usia tertentu, nilai tabungannya itu naik. Nah, saya kira suatu hal yang positif ya. Menjadi persoalan, menjadi pertanyaan ketika saat ini kondisi pandemi, suasana batin masyarakat juga banyak yang PHK, ketika PHK kemudian mengundurkan diri dengan alasan apapun, tidak diizinkan untuk mengambil uang JHT. Sedangkan untuk makan harian saja yang gajinya yang sudah di PHK UMR, bahkan di bawah UMR, saya kira bisa dipahami. Saya sependapat itu memang, karena itu adalah pada prinsipnya JHT kan uang rakyat, uang pekerja. Saya kira memang kita pahami kalau soal itu. Nah, sekarang adalah bagaimana solusinya, bagaimana jalan keluarnya. Bung Iqbal tadi sampaikan berulang kali, saya catat ya, Bang Iqbal setuju bahwa JHT akan diambil pada saat nanti 56, di saat kondisi adalah normal. Ya, kalau masalah itu saya kira perlu kita sampaikan, kita diskusikan, teman-teman pekerja berdialog dengan Kementerian Tenaga Kerja, bagaimana mencari solusinya, apakah review
apakah ada masa transisi, apakah kalau menurut saya ada berikan opsi ya, opsi saya yang saya sampaikan kepada teman-teman dan juga publik. Saya kira untuk saat ini kita tidak perlulah kita bikin kerumitan di saat-saat pandemi ini. Ya saya kira kita berikan keluasan, kita berikan kebebasan kepada para pekerja terkhusus bagi yang sangat membutuhkan. Tetapi juga kita beri kesempatan juga ketika aturan ini ada pekerja yang mengikut sampai umur 56 diambil, silakan saja. Itu kan ranahnya dibawahi dalam undang-undang. Tetapi sekali lagi, yang penting tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Kita berpikir positif, berpikir wise, intinya bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah, kemudian keinginan dari para pekerja yang sangat membutuhkan hari ini, bahkan besok untuk makan melalui skema JHT, ya kita berikan opsi, apakah transisi ataukah diberikan keluasan, diizinkan untuk ikut ataukah ikut diambil pada saat itu juga. Namun yang penting adalah pemerintah saya kira juga cukup positif ya ketika memberikan ada alternatif jaminan kehilangan pekerjaan. Sudah disampaikan kepada parlemen terhadap isu-isu ini ya. Isu-isu ini sudah disampaikan kepada pemerintah, kepada parlemen. Intinya kita sampaikan bahwa itu positif, bahwa jaminan pekerjaan, kehilangan pekerjaan, kita parlemen sangat menyambut positif ya. Itu bisa diambilkan dari sumber biaya APBN. Kalau pertanyaannya dari Bung Iqbal, biaya dari mana? Ketika, sekali lagi, ketika negara pemerintah sudah menggulirkan isu menjadi program, jangan pertanyakan anggarannya, sudah pasti ada itu. Kalau memang sudah disampaikan ke publik, sudah disampaikan kepada parlemen, jangan dipertanyakan lagi anggarannya dari mana, itu sudah dipikirkan oleh pemerintah. Nah sekarang ini adalah isu JHT ini kita sikapi dengan bijak. Saya pahami kok suara batin dengan masyarakat yang sangat membutuhkan hari ini di PHK, mereka menginginkan JHT. Saya setuju itu perlu diambil, untuk itu saya kira ada opsi-opsi wise. Apakah ada sekali lagi ada opsi transisi ataukah ada opsi diberi kebebasan, diambil boleh, diikut lanjut yang disampaikan oleh pemerintah boleh. Jadi salah satu win-win lah. Jadi saya kira ini pemerintah dan asosiasi pekerja semuanya memberikan yang terbaik buat pekerja. Begitu Mas Arief. Baik. Mungkin nanti usai jeda kita akan kembali berdiskusi soal ini karena masih banyak sekali pertanyaan yang belum ditemukan juga jawabannya dari diskusi kita, yaitu mengenai sebetulnya dari persentase sendiri yang paling banyak itu sebetulnya adalah yang resign tanpa menggunakan PHK. Itu yang mungkin belum mendapatkan jawaban dari alternatif jaminan kehilangan pekerjaan ini, JKP. Dan juga mungkin ada sejumlah isu lain dengan adanya nilai minus dari investasi BPJS Ketenagakerjaan, itu juga nanti bisa dibahas. Tetaplah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi akhir pekan.